Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 892. Itu hebat. Luli tidak bergerak lagi setelah pukulan yang dia lemparkan. Dia sendiri takut. Ketika dia mengayunkan tinjunya, sebagian energi dalam darah pembunuh di tubuhnya dimobilisasi. Pada saat itu, dia merasa gelombang kekuatan yang tak tertandingi ada dalam kendalinya. Dia bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan, apalagi naga iblis. Apakah itu kekuatan dewa? Gambaran pria muda berambut putih yang membunuh iblis dan iblis dengan pedangnya melompat ke pikiran Luli. Setiap iblis dan iblis itu lebih hebat daripada Demon Naga. Namun, Slayer bertindak seolah-olah dia dihadapkan dengan apa-apa selain domba. Dalam setiap gerakan, dia akan memenggal beberapa setan dan musuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa, rambutku? Akhirnya, Luli menyadari bahwa rambutnya telah memutih, yang mengejutkannya ketika dia meraih rambut di tangannya. Kemudian, dia memeriksa tubuhnya sendiri. Yang membuatnya lega, tidak banyak yang berbeda. Karena itu, dia tidak khawatir dengan perubahan itu. Rambut Luli memutih bukan alasan untuk khawatir. Dia bisa mengambil beberapa ramuan dan nutrisi nanti. Masalah mendesak yang dihadapi adalah membunuh Dewa Asmodean dan Setan Naga. Luli bisa mengatakan bahwa darah pembunuh menguap. Dia hanya punya sedikit waktu. Tuan Asmodean, pergilah ke neraka. Dia mengalihkan tatapan merah darahnya ke Dewa Asmodean. Bed of Life bersinar cemerlang. Kastil Featherwind muncul entah dari mana. Kastil itu mengelilingi Lord Asmodean dan Luli juga pergi. Setan Naga, Dewa Asmodean takut akan akalnya. Dia berteriak dan tanda di matanya menyala. Tidak jauh darinya, Setan Naga bertindak atas perintah Tuan Asmodean. Demon Naga membentangkan sayapnya, melompat ke depan dan menabrak Kastil Featherwind dengan cakarnya yang besar. Ledakan. The Dragon Demon mengerahkan kekuatan besar. Ruang bergetar ketika ledakan itu datang. Kastil Featherwind hancur berantakan. Setan Naga mengubah targetnya menjadi Luli. Dia mengangkat cakarnya dan mencoba mencekiknya sampai mati dengan ekornya yang seperti besi. Pergi. Luli meneriakkan teriakan yang sekeras petir. Dia meninju di kaki naga Demon, menghancurkan Demon Naga lagi. Tapi itu masih memperpanjang ekornya ke arah Luli. Sepertinya setan naga ingin menjebak Luli dan membawanya pergi. Luli mendengus jijik. Dia meraih ekor naga iblis dan memegang tangannya, mengayunkan naga iblis di sekitarnya. Ledakan. Dia mengambil putaran di udara dengan Demon Naga di tangannya dan kemudian menghancurkannya dengan paksa. Bumi berguncang, dan gunung-gunung bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Tanah Bluestone mengalah dalam-dalam. Bangun! Luli mengerahkan lebih banyak kekuatan di lengannya dan melemparkan naga iblis ke atas, dia kemudian menghancurkan naga iblis berulang-ulang. Dalam waktu hanya beberapa napas, setan naga telah menderita puluhan kali pemukulan. Boom, boom, boom. Suara meredam itu tidak pernah berhenti. Getaran di tanah konstan. Tembok kota telah retak, dan banyak bangunan di kota itu runtuh, mengubur sejumlah orang Asmodean hidup-hidup. Namun, terlepas dari kebisingan ini, kota itu sunyi. Banyak orang Asmodean melihat Luli dengan kekuatan psikis mereka. Mereka panik. Mereka percaya bahwa mereka telah melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Luli tingginya kurang dari 6 kaki, yang di atas rata-rata di antara manusia. Dibandingkan dengan orang Asmodean, dia lebih tinggi dan lebih kuat. Di sisi lain, di depan barbarian, Luli hanya akan terlihat seperti anak kecil. Adapun naga iblis, dia seperti semut gajah. Pada saat ini, semut menyambar ekor gajah, melemparkan gajah itu ke atas dan menghancurkannya berulang kali. Ini tidak biasa. Tidak mengherankan bahwa semua orang Asmodean terpana. Tapi, bagaimana, apa? Patriark Lei dan para leluhur lainnya menatap tercengang, tak bisa berkata-kata. Mereka bahkan tidak bisa memberikan luka daging pada Demon Naga dengan serangan terkuat mereka. Mereka tahu seberapa kuat Demon Naga. Makhluk yang begitu kuat, satu binatang buas yang memiliki kekuatan abadi, terus-menerus dihancurkan ke tanah oleh Luli. Lubang besar di tanah hampir tak berdasar. Retak. Gigi sang Asmodean bergemeletuk. Dia masih ragu-ragu. Kastil angin bulu telah jatuh, yang memungkinkannya untuk menggunakan pemindahan ruang. Namun, jika dia melakukan itu, maka tidak ada yang akan mengendalikan setan naga yang akan dibunuh oleh Luli, membuat kekalahan akhirnya Tuan Asmodean tidak terhindarkan.
Dia berada di tanah timur samudera. Kemana lagi dia bisa pergi? Katakanlah dia bisa melarikan diri, bagaimana jika Luli memotong jalan melintasi tanah timur samudera dan membunuh setiap orang Asmodean? Apa yang bisa dia lakukan ketika dia, Dewa Asmodean, adalah yang terakhir hidup? Jika Luli bisa membuat jalan ke kota Beijing dan menghancurkan altar, maka semua akan hilang. Yang sedang berkata, apa yang bisa dia lakukan dengan tetap tinggal ketika bahkan naga iblis tidak bisa mengalahkan Luli? Ambil risiko. Dewa Asmodean memutuskan untuk mengambil risiko setelah banyak berpikir. Dia akan bekerja sama dengan Demon Naga untuk membunuh Luli. Jika dia gagal, dia akan segera melarikan diri. Tetap hidup adalah prioritas utamanya. Desir. Dia menyelinap ke celah spasial dan berjalan menuju Luli yang masih berurusan dengan naga iblis. Karena Luli tidak membangun kastil angin bulu, dia tidak bisa memberitahu lokasi Dewa Asmodean. Luli mungkin mengabaikan apa yang sedang dilakukan oleh Dewa Asmodean, tetapi Patriark Lei dan para patriark lainnya memperhatikan. Salah satu patriark berteriak ketika dia melihat Dewa Asmodean menghilang. Grandmaster, hati-hati dengan Dewa Asmodean. Namun, tampaknya Luli tidak mendengarnya. Dia terus mengayunkan Demon Naga, hampir bertekad untuk menghancurkannya sampai mati. Swiss. Ruang terbuka di belakang Luli. Dewa Asmodean muncul, memegangi artefak originator yang berkilau. Sekali lagi, ukiran kayu membesar, seperti Dewa Asmodean. Pergi ke neraka. Dewa Asmodean berada di atas bulan karena Luli tidak melihat ke belakang. Dia dan boneka yang merupakan artefak originator bekerja bersama. Lord Asmodean berpikir mereka mungkin bisa membunuh Luli dalam satu gerakan. Tentu saja, kali ini, Tuan Asmodean berhati-hati. Rune berkedip di matanya. Iblis naga yang tidak melawan balik tiba-tiba berbalik, membuka mulutnya, mencoba melukai Luli. Serangan 3 kali lipat. Patriark Lei dan patriark lainnya khawatir. Namun, mereka tidak cukup dekat. Mereka memiliki hati untuk membantu tetapi bukan kekuatan. Mereka hanya bisa memandang tanpa daya. Mencicit. Little White pulih, merangkak di tanah. Melihat bahwa Luli dalam bahaya lagi, Little White mencoba berdiri. Rambutnya berdiri di akarnya dan Little White akan terbang. Asmodean Lord, aku telah menunggumu. Luli mencibir. Dari tubuhnya muncul tatapan merah serta roh yang kejam, yang sama menakutkannya dengan si pembunuh. Saat ini, Dewa Asmodean membeku di angkasa, tidak bisa bergerak. Hut. Setan naga juga takut. Itu akan merusak Luli tetapi dihentikan di udara. Jika bukan karena fakta bahwa ekornya ada di tangan Luli, naga iblis mungkin akan lari. Tongkang. Luli melemparkan naga iblis pergi dan kemudian meninju boneka ukiran kayu dengan paksa. Retak. Ukiran kayu dibelah dua, diledakkan. Tatapan di atas ukiran kayu meredup. Kemungkinan ukiran kayu itu tidak bisa tampil lagi. Mati. Luli tidak berhenti. Tinjunya dikelilingi oleh cahaya merah. Dengan kekuatan yang bisa menghancurkan bumi dan surga, dia meninju dada Dewa Asmodean. Tuan Asmodean, Zuo Tengkiong dan yang lainnya berteriak. Namun, mengingat bahwa Dewa Asmodean terjebak oleh roh jahat dan sepenuhnya tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat tinju Luli menembus langit dan mencapai dadanya. Bang! Dengan suara teredam, Lord Asmodean ketakutan. Dia belum hancur, seperti yang dia pikirkan. Tapi dia dan Zuo Tengkiong dan yang lainnya di kota benar-benar hancur. Apa? Patriark Lei dan para leluhur lainnya tertegun, menatap tinju yang meneteskan darah di belakang punggung Tuan Asmodean. Luli telah menembus dada Tuan Asmodean. Bang! Luli melambaikan tangannya yang lain dan menabrak kepala Dewa Asmodean dalam sekejap. Tubuh Dewa Asmodean yang hancur jatuh ke tanah, mengangkat debu. Tuan Asmodean, penguasa Asmodean, terbunuh. Bab 893. Melalui perjalanan sejarah, banyak Asmodean Lord sebelumnya telah dibantai tetapi hanya satu yang telah mencapai alam semi-dewa terbunuh. Itu di zaman kuno yang jauh dan Emperor of Heaven Reverse adalah orang yang melakukannya. Sejak itu, tidak pernah terjadi lagi. Sejarah telah berulang hari ini. Alam semi-dewa Dewa Asmodean telah kehilangan nyawanya. Untuk membuatnya lebih buruk, dia mendapat bantuan naga setan, binatang buas dari wilayah Doom. Zuo Tengkiong dan para Asmodean lainnya hancur. Lord Asmodean telah pergi, dan artefak originator hancur. Demon Naga tidak bisa mengalahkan Luli.
Tidak ada yang bisa menghentikan kehancuran bangsa Asmodean. Manusia dan 4 ras alien adalah musuh satu sama lain. Kebencian mendalam yang disebabkan oleh hutang darah tidak akan pernah bisa dilupakan. Di mana ada kesempatan, manusia dan ke-4 ras alien akan saling membantai dan memperbudak. Tidak ada pihak yang akan memberi pihak lain kesempatan untuk bangkit kembali. Luli lebih kuat dari siapapun saat ini. Bahkan tanpa Luli, keluarga Asmodean kehilangan terlalu banyak kekuatan untuk mengusir serangan manusia. Baik. Beberapa orang berduka sementara yang lain bersukacita. Patriark Lei ditiduri dengan sukacita. Kematian Dewa Asmodean dan kehancuran artefak penggagas mewakili malapetaka Asmodean. Jika Luli bisa menghancurkan atau bahkan membunuh Demon Naga, bahkan para Patriark Hall yang membunuh iblis saja bisa menaklukkan tanah timur samudera. Fiuh, fiuh. Luli tidak tampak gembira atau sedih ketika Dewa Asmodean meninggal. Dia menutup matanya pada saat ini karena dia merasakan sesuatu yang salah, dia mengalami sesuatu yang tidak terduga di tubuhnya. Dia memeriksa tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa banyak vitalitasnya telah dikonsumsi. Dia merasa bahwa vitalitasnya melemah sehingga dia seperti orang yang sekarat tidak valid. Angin sepoi-sepoi yang lembut bisa menjatuhkannya. Baru saja, dia telah menyerang terus-menerus dan dia telah menggunakan energi dalam darah Slayer selama ini. Karena itu, dia tidak memperhatikan. Hanya ketika dia berhenti barulah dia menyadari masalahnya. Setelah menganalisis dirinya beberapa kali, dia tiba-tiba mengerti. Darah pembunuh itu terlalu banyak baginya. Itu adalah kekuatan abadi. Luli, seorang manusia fana, telah meminjam kekuatan dari dewa. Kemampuannya melonjak dengan cepat, yang memungkinkannya untuk membunuh musuh. Di sisi lain, efek sampingnya jelas. Vitalitasnya melemah. Alasan mengapa rambutnya memutih adalah karena sumber kehidupannya dirusak. Seperti prajurit yang bisa mengangkat 110 pound. Bayangkan bahwa prajurit yang sama telah mengangkat berat 100 kali lebih berat daripada yang biasanya bisa dia angkat di bawah pengaruh obat tertentu. Pejuang itu mungkin tidak merasakan efek samping tepat pada saat itu. Namun, ketika obat itu hilang, prajurit itu akan melihat kerusakan serius pada tubuhnya. Itu bukan luka biasa, bukan luka serius karena diserang, ditusuk atau bahkan tidak kehilangan anggota tubuh. Itu adalah kerusakan sumber kehidupan, bagi vitalitasnya. Aku harus menabrak atau membunuh naga iblis sesegera mungkin. Luli langsung mengambil keputusan. Dewa Asmodean telah mati. Tapi bagaimana jika ada Asmodean lain yang bisa mengendalikan naga iblis? Sementara dia masih bisa bergerak, sebelum energi dalam darah Slayer lenyap, dia harus mengendalikan situasi. Berdengung, Luli membuka matanya. Gelombang semangat kekerasan menyebar ke seluruh. Dia terbang dengan kabur ke Demon Naga di atas di langit. Tidak ada yang mengendalikan setan naga setelah Dewa Asmodean meninggal. Itu berdiri di sana, tercengang. Setan naga tampaknya lebih kuat, tapi itu masih tidak cerdas. Hut, hut. Melihat Luli datang, naga iblis tersentak ketakutan, menatapnya dengan ketakutan di matanya, menggantikan keganasan sebelumnya. Setan naga lebih seperti anak kucing malang, mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Luli akan segera mengambil tindakan untuk menabrak naga setan dan membunuhnya. Namun, naga iblis yang memberinya ide lain. Dia berteriak dengan dingin, "Naga iblis, aku mempersembahkan 2 pilihan kepadamu. Entah kamu menyerah padaku, atau kamu mati." Hut, hut. Demon naga tidak bisa mengerti Luli. Itu melolong dalam kebingungan dan berkedip. Luli ingat sesuatu. Dia berteriak ke kejauhan, "Little White, datang ke sini." Wosh! Little White dianiaya dengan berat, tetapi gembira bahwa Luli keluar dari bahaya dan bahwa dia telah membunuh Dewa Asmodean. Si putih kecil terbang sekaligus, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menatapnya dengan mata yang menyedihkan. Berdengung, Luli mengeluarkan kristal jiwa untuk Little White untuk dimakan dan segera mengatakannya, "Little White, beritahu setan naga dalam bahasa Anda. Katakan untuk memilih antara menyerah atau mati." Mencicit, mencicit. Little White mengangguk dengan gembira. Rambutnya berdiri di akarnya. Little White terus berteriak pada Demon Naga. Tapi itu seperti anak anjing yang menggonggong pada binatang buas besar di alam liar. Little White selalu bisa berkomunikasi dengan Swan Beast dan bisa mengendalikan banyak yang tingkat rendah. Tapi Luli tidak yakin apakah si putih-putih bisa berbicara dengan naga iblis yang berasal dari dunia lain, dan bukan Heaven Reverse Universe.
Setan naga bisa mengerti Little White. Luli melihat dan melihat keraguan di mata naga iblis. Dia terinspirasi dengan antusiasme. Tapi dia tidak menunjukkan jejak kebahagiaan. Sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Dia berdiri di udara, dengan bangga, menunggu setan naga untuk membuat keputusan. Waktu terus berlalu. Luli semakin lemah dan semakin lemah. Dia punya sedikit waktu. Kelemahan tubuh dan jiwanya membuatnya mengantuk. Little White, beritahu Dragon Demon, aku akan membunuhnya sekaligus jika tidak ingin menyerah. Luli memutuskan untuk tidak menunggu. Dia berteriak dengan marah ketika dia mulai mengalokasikan energi darah pembunuh. Kekuatannya semakin menakutkan. Mata merah darahnya bersinar seperti bulan, seolah-olah ada dunia lain di matanya. Tangan Luli berkilauan merah juga. Dia siap untuk membunuh setan naga. Mata loncengnya menunjukkan keraguan. Setelah beberapa saat, naga iblis menjerit. Kemudian, naga iblis menundukkan kepalanya dan merangkak. Setan naga menyerah kepada Luli diam-diam. Mencicit, mencicit. Little White tidak puas. Rambutnya berdiri di akarnya lagi saat Little White menjerit. Demon naga mendengus. Di antara alisnya muncul sinar cahaya. Manik berwarna merah darah terbang di antara alis Luli. Apa-apaan itu? Luli secara keliru berpikir bahwa naga setan akan menyerangnya, tetapi dia tidak merasakan bahaya. Little White menjerit penuh semangat saat ini dan melambaikan cakar kecilnya, seolah-olah memberitahu Luli untuk menerima manik itu. Luli tidak melawan dan membiarkan manik itu masuk ke alisnya. Manik memasuki soul pond-nya. Pada saat itu, Luli akhirnya mengerti, naga iblis memang menyerah kepadanya. Itu telah menjadi binatang rohnya. Dia telah membuat hubungan spiritual dengan setan naga melalui manik-manik. Baik, Luli merasa lega dan senang. Setan naga itu kuat dan sekarang, itu adalah binatang rohnya. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di Heaven Reverse Universe yang bisa mengalahkannya. Tidak ada orang yang bisa mengancam tanah besar. Berdengung. Demon naga bersinar merah terang. Tubuh besarnya menipis sampai naga setan menjadi aliran udara yang masuk di antara alis Luli. Setan naga menghilang di kepalanya. Di antara alis Luli keluar sebuah tato merah muda. Jika orang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah naga iblis kecil. Yah, setan naga bisa melakukan ini. Bahkan terkejut, Luli tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena tubuh dan jiwanya rentan. Menyingkirkan Wickbat, Luli berteriak, Patriark Lei, urus sisanya. Aku perlu istirahat sebentar. Luli berteriak keras karena dia ingin para Asmodian mendengarnya. Sebelum pingsan, dia membisikkan sesuatu kepada Patriark Lei, bahwa aku kembali sekaligus. Temukan tabib hebat untuk merawatku. Vitalitasku telah dilemahkan. Luli bisa memasuki manik jahat yang akan lebih aman, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia takut dia tidak akan bisa keluar lagi. Dia sangat dirusak. Tanpa ramuan ajaib, ia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Bab 894. Kota pembunuh iblis telah berada dalam suasana suram akhir-akhir ini. Wajah Patriark Penegakan Hukum selalu mendung dengan kesedihan. Di kota, semua orang berperilaku karena takut akan dihukum setelah membuat Patriark Penegakan Hukum marah. Sudah beberapa bulan sejak Luli pergi ke tanah timur samudera. Semua pintu masuk ke tanah timur lautan telah ditutup secara tiba-tiba. Kota pembantai iblis terputus dari semua informasi. Lebih penting lagi, belum lama ini, dua jimat-jimat Patriark kehidupan hancur, yang membuat setiap patriark dari aula pembantai iblis khawatir. Luli memiliki manik jahat yang bahkan tidak bisa dilanggar oleh Dewa Asmodian. Jizantian juga tidak bisa memecahkan Wickbat. Lalu mengapa dua patriark meninggal? Apakah Luli dalam kesulitan besar? Patriark Penegakan Hukum dan kekhawatiran yang lain menjadi lebih mendalam ketika mereka ingat bahwa mereka mendengar Dewa Asmodian memanggil beberapa makhluk yang kuat. Akhir-akhir ini, mereka menggunakan pin dan jarum. Kepala keluarga. Tiba-tiba, mereka mendengar seseorang berteriak, yang mengejutkan mereka yang ada di aula leluhur. Patriark Penegakan Hukum berdiri dan pergi sekaligus, diikuti oleh patriark lainnya. Patriark Penegakan Hukum baru saja diperiksa dengan kekuatan psikis. Itu adalah pengintai yang ditempatkan di pintu masuk ke tanah timur samudera. Patriark Penegakan Hukum senang melihatnya dan bertanya langsung, apakah ini tentang Grandmaster? Pramuka itu jatuh berlutut dan berkata, kami memiliki beberapa pembaruan. Grandmaster akan kembali. Tapi,
Grandmaster tampaknya sudah pingsan dan ia dibawa kembali oleh Patriark Lei. Juga, rambut Grandmaster telah memutih. Apa? Semua orang terkejut. Bagaimana bisa seseorang sekuat Lu Li pingsan? Dia dibawa kembali oleh Patriark Lei. Apakah semuanya baik-baik saja? Rambut Lu Li putih. Apakah dia terluka serius? Kepala keluarga. Sementara mereka masih bertanya-tanya, pengintai lain datang dari kejauhan. Dia berlutut dan melaporkan, Patriark Penegakan Hukum, Patriark Lei telah mengirim pesan kepada saya. Dia mengatakan kita harus menemukan tabib terbaik dan obat-obatan terbaik. Grandmaster dianiaya berat dan membutuhkan perhatian medis. Cepat, cepatlah. Patriark Penegakan Hukum tidak bisa tetap tenang. Dia berteriak, pergi ke tanah hebat dan undang semua tabib di sini, siapapun yang tahu cara mempraktikkan kedokteran. Juga, kumpulkan obat penyembuhan dari semua keluarga dan semua dari inventaris Balai Pembantai Iblis. Patriark Penegakan Hukum selalu bijaksana. Namun, kali ini, dia khawatir. Itu bukti bahwa Lu Li penting baginya. Lu Li bukan hanya Grandmaster dari kota pembantai iblis tetapi juga tulang punggung manusia, seorang penjaga. Jika terjadi sesuatu pada Lu Li, kota pembantai iblis akan jatuh dan begitu juga umat manusia. Kamu tinggal di sini di kota. Aku akan pergi dengan Patriark Hu untuk datang ke bantuan Grandmaster. Siapkan ramuan herbal untukku. Patriark Penegakan Hukum mondar-mandir di luar aula Patriark. Segera, dia mengambil keputusan. Patriark Lei cepat. Namun, itu akan membuatnya butuh 1 atau 2 hari untuk tiba. Khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Lu Li, Patriark Penegakan Hukum memutuskan untuk pergi kepadanya sehingga Lu Li dapat diperlakukan sedini mungkin. Patriark Hu adalah salah satu leluhur yang mengerti kedokteran. Di bawah perintah Patriark Penegakan Hukum, semua orang melompat untuk bekerja. Gudang mereka dibuka, dan banyak eliksir dipilih. Mereka dimasukkan ke dalam cincin antar ruang untuk Patriark Penegakan Hukum dan Patriark Hu. Kepala keluarga. Sebelum Patriark Penegakan Hukum berangkat, datang pengintai lain yang melaporkan, Patriark Penegakan Hukum, Patriark Lei mengatakan bahwa Tuan Asmodian terbunuh, dan naga iblis telah menyerah. Tak satu pun dari timur lautan samudera dapat bersaing dengan kita. Dia bertanya beberapa leluhur untuk menjaga pintu masuk dan meminta Anda untuk memobilisasi pasukan untuk menaklukkan tanah timur samudera. Petik 2. Apa? Laporan itu disambut dengan paduan suara reaksi. Segalanya berubah terlalu cepat. Baru saja, mereka diberitahu bahwa Lu Li terluka parah dan akan segera meninggal. Tetapi sekarang mereka diberitahu bahwa Dewa Asmodian terbunuh, dan mereka dapat menaklukkan tanah timur samudera. Mungkinkah meskipun terluka, Grandmaster kita membunuh Tuan Asmodian dan makhluk mengerikan itu? Seorang patriark mengajukan hipotesis yang disetujui. Semua orang merasa bersemangat. Patriark Penegakan Hukum berpikir sejenak dan kemudian menginstruksikan, Patriark Huang, pergi ke pintu masuk tanah timur samudera dengan 30 patriark. Menempati sebidang tanah terlebih dahulu. Kita akan mendapatkan pasukan di sana untuk menaklukkan tanah timur lautan setelah kita tahu gambaran lengkapnya. Petik 2. Baik, mereka semua setuju bahwa ini adalah metode yang lebih aman. Sisa patriark akan tinggal di kota pembantai iblis untuk melindunginya. Patriark Penegakan Hukum memberikan perintah berbeda. Kemudian, dia terbang bersama sekelompok patriark. Lebih dari 30 patriark pergi secepat mungkin. Dalam sedikit lebih dari sehari, mereka bertemu dengan Patriark Lei. Dia dan 3 patriark lainnya kembali bersama Lu Li, meninggalkan 5 lainnya menjaga pintu masuk ke tanah timur samudera, karena takut bahwa para Asmodian akan menghancurkan semua celah. Grandmaster, Patriark Penegakan Hukum bisa melihat Patriark Lei membawa Lu Li dari kejauhan. Semua orang menangis tanpa sadar. Lu Li tidak sadarkan diri, nyaris tidak bergantung pada kehidupan. Agar lebih mengerikan, rambut hitam Lu Li telah memutih dan kulitnya kusut, seperti orang tua. Dia telah kehilangan berat badan. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti orang yang sekarat karena usia tua. Jika bukan karena tulang dan rohnya, mereka tidak akan percaya bahwa pria tua kurus ini adalah Lu Li. Lu Li berusia 20-an dan dia sudah mencapai alam manusia yang berdaulat. Dia bisa menikmati hidup 3000 tahun. Untuk rentang hidup itu, 20 tahun adalah masa kecilnya. Dia harus berada di usia yang terbit matahari. Namun, ia tampaknya lebih tua dari yang lainnya.
Mereka semua merasa sedih melihat Luli dalam keadaan lelaki tua yang kurus ini seolah-olah dia telah mencapai usia 100 tahun. Luli hanya menjadi ini demi manusia. Manusia, dengan populasi miliaran, perlu dilindungi oleh seorang pemuda. Kelompok leluhur ini merasa malu. Luli telah berkorban terlalu banyak. Wosh, wosh. Mereka terbang dan menempatkan Luli di tengah. Patriark Penegakan Hukum berkata sekaligus, Patriark Hu, selamatkan Grandmaster. Patriark Lei menempatkan Luli di tanah, mengeluarkan pelet hijau dan memberinya makan untuk Luli. Kemudian, mantan mulai memeriksa Luli dengan hati-hati. Mencicit, mencicit. Little White kembali juga. Itu telah pulih dengan baik tetapi ada darah di seluruh tubuhnya. Little White berdiri di sebelah Luli, khawatir dan terus melolong pada Patriark Hu. Patriark Hu tidak terlalu memperhatikan Little White. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, Patriark Hu akhirnya melihat ke atas dan berkata, Grandmaster telah mengkonsumsi terlalu banyak sumber kehidupan. Namun, dia tidak mengalami cedera yang hebat. Namun, sumber kehidupan adalah yang paling utama, sulit untuk diobati. Dia hampir tidak dapat pulih dengan mengandalkan ramuan biasa. Jika ditunda, hal-hal mungkin terjadi. Baik, Patriark Penegakan Hukum lega mendengar bahwa Luli tidak dalam bahaya fatal. Tanah suci memiliki banyak ramuan. Terlebih lagi, mereka dapat menemukan beberapa di Inferno. Diperawatan dengan baik dan Luli bisa pulih. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain kepada Patriark Lei, bagaimana di tanah timur samudera? Sudah stabil. Patriark Lei menjawab dengan pasti, saya meminta 5 patriark untuk menjaga pintu masuk. Asmodean memiliki beberapa prajurit rilem bumi abadi sekarang. Grandmaster membunuh Dewa Asmodean mereka dan setan naga menyerah. Artefak Asmodean, hancur, memiliki kemampuan untuk melawan kita. Petik 2. Baik, mata Patriark Penegakan Hukum bersinar terang. Dia berteriak seketika, Patriark Huang, pergi ke tanah timur lautan sekaligus. Jangan menginvasi tanah timur lautan secara impulsif. Lindungi pintu masuk terlebih dahulu. Wosh, wosh. Patriark Huang dan 30 patriark lainnya pergi. Patriark Penegakan Hukum tidak pergi bersama mereka. Baginya, menaklukkan tanah timur lautan berada di urutan kedua setelah keselamatan Luli. Dewa Asmodean telah mati di tangan Luli. Ketika Luli pulih, siapa dari Heaven Reverse Universe yang bisa bersaing dengannya? Bab 895. Seluruh kota pembunuh iblis berdiskusi dengan keras ketika Luli diambil kembali. Seorang pria muda yang tak tertandingi di masa jayanya telah berubah menjadi seorang pria tua yang sekarat setelah beberapa bulan di tanah timur samudera. Orang-orang sangat terkejut ketika mereka mempelajari sesuatu yang lain. Luli sendiri menghentikan serangan sekutu Dewa Asmodean dan setan naga. Luli menggunakan energi tabu, menghabiskan terlalu banyak kekuatan hidupnya, yang menjadi bumerang. Dalam sekejap, rambutnya memutih dan dia tampak menua. Sekarang, dia nyaris tidak bergantung pada kehidupan. Orang-orang menangis mendengar berita di kota. Banyak yang berlutut di depan patung Kaisar Langit terbalik, berdoa untuk Luli. Fakta bahwa Lord Asmodean terbunuh, dan tanah timur samudera dapat ditaklukkan memang menguatkan orang. Dewa Asmodean dulu adalah pedang yang menggantung di atas kepala manusia. Banyak yang menghabiskan malam tanpa tidur, takut bahwa Dewa Asmodean akan kembali, menghancurkan kota pembantai iblis, membunuh dan memperbudak setiap manusia. Kehancuran Dewa Asmodean berarti bahwa ancaman terhadap manusia dihilangkan. Master dari 3 ras lainnya telah terbunuh. Terakhir kali ketika 4 ras alien datang, Luli membunuh banyak prajurit kuat mereka, yang sangat merusak ras alien. Dengan kata lain, kalau Luli tidak bisa pulih, manusia tidak akan takut pada 4 ras alien. Manusia telah diberikan setidaknya 1000 tahun kedamaian. Jika Luli bisa pulih, maka manusia akan dapat menabrak 4 ras alien sepenuhnya. Bahkan mungkin mereka bisa memusnahkan 4 ras alien. Oleh karena itu, banyak yang berlutut di depan patung Kaisar Langit terbalik, berdoa dengan tulus untuk kesembuhan Luli. Dia adalah wali mereka, dermawan umat manusia. Tanpa dia, kota pembantai iblis akan dikompromikan dan manusia di kota itu akan mati. Tak pelak, berita itu dikirim ke Central Plains dan kemudian seluruh tanah hebat. Lu Zhengyang, Lu Ling dan Bai Xias Huang segera diberitahu. Lu Zhengyang bergegas ke battleground yang membunuh iblis semalam. Bai Xias Huang dan Lu Ling segera berteleportasi ke kota pembunuh iblis.
Seluruh Central Plains terkejut. Banyak musuh Luli sangat gembira. Jika Luli tidak bisa hidup, mereka bisa memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Di kuil Buddha Agung, kepala biara berhenti berkultivasi dan pergi ke kota pembantai setan bersama Prajna. Ye Family Patriarch, Ye Luo, dan Jiang Wuo juga datang. Luli adalah dermawan mereka saat ini. Tanpa dia, Central Plains akan mengalami perubahan besar. Api perang akan mengamuk lagi. Tidak hanya mereka harus melepaskan wilayah yang mereka tempati, tetapi mereka mungkin bahkan harus menyerahkan properti asli mereka. Raungan Istana Surga, pertanyaan Immortal Istana, dan Bulan Merah tetap diam. Jika Luli bisa melakukannya, maka semuanya akan sama bagi mereka. Di sisi lain, jika Luli meninggal, maka itu akan menjadi peluang besar bagi mereka untuk mengubah keadaan di Central Plains. Pada awalnya, 12 keluarga kerajaan membagi Central Plains di antara mereka. Setelah Luli berkuasa, keluarga Lu menjadi kekuatan terbesar, dan Paviliun Kelezatan, Tumulus Alam Semesta, dan Kuil Buddha Agung berada di urutan kedua setelah keluarga Lu. Untuk Raungan Istana Surga, Pertanyaan Istana Immortal, dan Bulan Merah, mereka berada di urutan ketiga. Oleh karena itu, kematian Luli dapat bermanfaat bagi mereka. Di sisi lain, warga sipil dari Tanah Besar tidak khawatir tentang perselisihan pasukan tersebut. Banyak warga sipil menyembah di kuil Kaisar Langit Terbalik siang dan malam, berdoa untuk kelangsungan hidup Luli. Bagi orang-orang sipil itu, yang merupakan penguasa Central Plains bukanlah masalah yang mendesak. Yang penting adalah bahwa, Luli menyelamatkan warga sipil di tanah hebat. Luli adalah wali mereka, pahlawan manusia, dermawan mereka. Warga sipil akan khawatir bahwa dermawan mereka dalam bahaya dan mungkin kehilangan nyawanya. Di sebuah puri di kota pembantai iblis mengumpulkan banyak prajurit yang kuat. Semua tabib yang berhasil dari tanah suci telah datang dan dikumpulkan di sebuah kastil. Sejumlah besar eliksir dikumpulkan. Di atas meja di kastil ditempatkan banyak cincin interspatial. Tetapi para pejuang yang kuat tidak harus selalu menjadi tabib. Luli tidak terluka dalam arti normal tetapi telah kehilangan terlalu banyak sumber kehidupan. Fungsi tubuhnya rusak. Tindakan yang dia lakukan menjadi bumerang baginya. Dia semakin tua dan semakin tua, semakin lemah dan semakin lemah. Aku pikir kita harus menggunakan eliksir terbaik dalam jumlah besar pada Grandmaster dan pada saat yang sama, kita harus memberinya makan dengan ramuan pemelihara jiwa. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Idiot. Grandmaster lemah. Apakah kamu ingin Grandmaster meninggal dunia? Obat mujarab itu terlalu kuat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika Grandmaster tidak bisa menerima efeknya dengan baik. Aku pikir kita harus pergi dengan perawatan bertahap. Kita akan memiliki prajurit yang kuat yang menuangkan suan energi ke Grandmaster untuk membantunya membangun kembali sumber kehidupan. Lalu, kita merawat Grandmaster dengan memberinya beberapa ramuan ringan. Grandmaster menjadi lebih buruk dan lebih lemah dan kamu ingin mengambil waktu kamu. Saya pikir kita harus pergi dengan obat putus asa. Kamu semua salah. Kelompok tabib berdebat sengit. Tidak ada yang bisa diyakinkan oleh yang lain. Itu sangat bising sehingga Patriark Penegakan Hukum menjadi marah. Namun, Patriark Penegakan Hukum tidak tahu harus memilih pihak mana. Dai Family sebenarnya adalah yang terbaik dalam mempraktekkan obat-obatan di tanah hebat untuk keterampilan garis darah keluarga Dai, yang berhubungan dengan kehidupan, dapat membangun kembali tulang yang patah dan menghidupkan orang mati. Tidak ada yang bisa lebih cocok daripada keluarga Dai untuk memperlakukan Luli dalam situasi ini di mana sumber kehidupannya dirusak. Namun, paviliun bunga dihancurkan oleh Luli. Lu Zeng yang panik. Dia tidak tahu harus mendengarkan siapa. Terlebih lagi, mengingat betapa lemahnya Luli, yang bisa memiliki keberanian untuk bertindak secara acak atau memberinya makan hanya dengan eliksir saja. Sayang, Luli sedang berbaring di tempat tidur, hampir tidak bernafas. Dia tampak lebih tua dari Lu Zhengyang. Bai Xias Huang menangis di samping, diam-diam. Semuanya membuat sakit hati Lu Zhengyang. Di kastil, banyak patriark yang berduka. Mereka mengira begitu banyak tabib dan eliksir bisa menyembuhkan Luli sekaligus. Tak satu pun dari mereka berharap melihat situasi seperti itu. Tuan, tidak bisakah kamu menyelamatkan saudara Lu? Mata Prajna berenang dengan air mata. Dia menarik lengan biarawan tua itu. Tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu bagaimana mengembangkan penawar racun, tetapi aku tidak pandai merawat orang.
Aku tidak yakin apa yang bisa kulakukan untuk membantu Luli. Sebenarnya, kepala biara tua itu tidak sendirian. Setiap tabib ragu-ragu karena mereka tidak yakin. Luli terlalu lemah. Jika ada yang memberi makan Luli dengan obat tetapi menyebabkan kematiannya segera, Lu Zhengyang akan membunuh seseorang itu segera. Satu-satunya di sini yang tidak panik adalah Luling. Dia tampak tenang seperti biasa. Dia berdiri di sebelah Luli, menatapnya seolah-olah dia tidak bisa mendengar keributan di kastil. Saudara, tiba-tiba, Bai Sias Huang mengambil tangan Luling dan berkata, sambil tersedak, aku tahu kamu pintar. Pikirkan cara untuk menyelamatkan suamiku. Jangan khawatir. Luling menepuk punggung Bai Sias Huang. Dia memalingkan muka keluar dan berkata, tunggu sebentar. Sesaat, banyak orang bingung. Apa yang ditunggu oleh Luling? Banyak yang mulai memeriksa dengan kekuatan batin. Setelah beberapa saat, Ming Yu datang dengan beberapa pria tua dan memasuki kastil secara langsung. Kalian semua, keluar. Setelah kedatangan Ming Yu, Luling menatap tajam. Dia melambaikan tangannya dan memesan dengan dingin. Patriark penegak hukum, Lu Zhengyang, dan kakek besar 5 terkejut. Lu Zhengyang bertanya, Ling Er, apakah Anda pikir metode Anda bisa berhasil? Mereka lebih baik daripada orang-orang itu. Luling membungkuk kepada beberapa pria tua di belakang Ming Yu dan berkata, pemimpin klan Ding, Bapak leluhur, terima kasih banyak. Mereka adalah Ding Gui dan 3 patriark dari ras Senong. Ding Gui tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi ke Luli untuk memberinya pemeriksaan yang cermat. Kemudian, dia membungkuk pada Luling dan berkata, Nyonya Ling, jangan khawatir. Aku membawa serta ramuan dari penjara Wood. Aku cukup yakin bahwa aku bisa menyembuhkan Saint Lord. Baik, mata Luling bersinar. Bai Sias Huang juga senang. Dia mengenal Ding Gui, tabib terbaik di Senong Rache. Hampir bisa dipastikan bahwa Luli bisa pulih ketika Ding Gui yakin. Bab 896. Perlombaan Senong jarang memiliki pejuang yang cakap. Keterampilan utama mereka berpusat pada penyembuhan. Meskipun tidak dilengkapi dengan bloodline yang luar biasa seperti dari Dai Family, Rache Senong sama bagusnya. Luling tidak mempercayai penyembuh tanah suci. Dia telah menunggu kepala klan ras Senong tiba. Karena itu, dia tidak peduli sama sekali dengan apa yang dikatakan kelompok tabib ini. Ketika kelompok orang ini dikirim, Luling meminta para patriark untuk tetap berjaga di luar. Ding Gui mulai merawat Luli. Mereka telah mengembangkan rutinitas. Ding Gui dan ketiga patriark menggunakan metode khusus ras mereka untuk menuangkan energi kehidupan ke Luli untuk membuatnya tetap hidup dan membantunya mengembalikan vitalitasnya. Saat aliran energi hijau mengalir ke Luli, dia tampak lebih baik. Dia bisa bernapas lebih mudah sekarang. Terima kasih Dewa. Bai Sias Huang tidak bisa membantu tetapi menangis dengan gembira. Luling mengedipkan matanya padanya, memberitahunya untuk tidak bersuara kalau-kalau Ding Gui terganggu. Ding Gui dan para leluhurnya terus menuangkan energi kehidupan ke Luli. Mereka akhirnya berhenti setelah beberapa jam, kelelahan. Ding Gui bahkan tidak bisa berdiri diam. Dia berdiri, berjalan dengan langkah-langkah yang goyah dan hampir jatuh. Ming Yu bergegas mendukung Ding Gui. Yang terakhir menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, dia berkata, keluarkan buah kayu. Masak ramuan dengan buah-buahan lain dari penjara kayu dan bantu Saint Lord untuk minum obat. Ming Yu cepat-cepat mengambil cincin dan mengambil beberapa buah beraroma manis. Dia memasak ramuan di bawah instruksi Ding Gui dan memberikannya kepada Luli. Luli tampak lebih baik setelah dirawat oleh Ding Gui dan para leluhurnya selama 6 jam. Kulitnya yang memiliki pigmen usia dan keriput telah mengembalikan kehalusannya. Saat pigmen usia menghilang, Luli tampak puluhan tahun lebih muda. Setelah diberi makan ramuan, ia bisa bernapas lebih stabil. Dia masih tampak tua dan rambutnya putih. Namun, dia sudah keluar dari hutan. Ding Gui dan para leluhurnya mengambil beberapa ramuan dan duduk di tanah untuk pulih. Beberapa jam kemudian, mereka memberi makan Luli dengan energi kehidupan lagi. Faktanya, mencurahkan energi kehidupan adalah sesuatu yang dapat merusak budidaya Ding Gui dan para leluhur. Tapi Luli adalah Saint Lord mereka. Adalah tanggung jawab mereka untuk membantunya. Balapan Senong pernah diganggu oleh ras lain. Setelah Luli menaklukkan dunia yang sepi, terutama setelah mereka menyelamatkan Bai Qiuxue, Luli memberikan balap Senong sebidang tanah yang luas dan yang lebih penting, status tinggi.
Perlombaan Senong sangat berhutang budi kepada Luli. Tentu saja, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Luli. Mereka mengulangi perawatan mereka. Setiap beberapa jam, Dinggui dan para leluhurnya akan menuangkan energi kehidupan ke Luli. Dia diberi ramuan sekali sehari. Dia telah pulih dengan baik. Luli telah kehilangan begitu banyak berat badan sehingga dia hanya kulit dan tulang. Lambat laun, ia kembali normal. Kulitnya yang sudah tua berubah menjadi lebih muda. Luling dan Bai Xiashuang bisa menenangkan pikiran mereka. Buah dari penjara kayu telah melakukan mukjizat. Buah-buahan yang berhubungan dengan kayu mengandung banyak energi kehidupan. Luli telah kehilangan vitalitasnya, sumber kehidupannya. Kalau tidak, rambutnya tidak akan memutih dan kulitnya tidak akan menua. 10 hari kemudian, wajah Luli kembali ke keadaan mudanya. Dia masih tidak sadarkan diri, tetapi dia sudah pulih. Hanya rambutnya yang masih putih. Patriark Penegakan Hukum benar-benar lega. Dia membiarkan orang menyebarkan berita. Kota pembunuh iblis dirayakan. Berita itu dikirim ke Tanah Suci juga. Banyak yang terbang kegirangan. Orang-orang bergegas, menceritakan berita. Jalan-jalan penuh sesak dengan kerumunan perayaan, senang atas pemulihan Luli. Pasukan yang berusaha mengambil tindakan, seperti Yaksarace dan Pavilion of Blossoms yang masih hidup kembali bersembunyi. Pertanyaan Istana Immortal, Red Lunar dan Palace of Heaven's Roars kecewa. Tuan mereka bergegas ke kota pembantai iblis untuk mengunjungi Luli. Patriark Penegakan Hukum berhenti mengkhawatirkan Luli. Perhatiannya sekarang dialihkan ke tanah timur samudra. Dia telah diberitahu bahwa provinsi telah diduduki. 3 pintu masuk kini berada dalam kendali mereka. Prajurit manusia bisa pergi ke tanah timur samudra tanpa hambatan. Banyak berita yang dikonfirmasi. Orang-orang Asmodian tidak lagi memiliki kemampuan untuk berperang melawan manusia. Itu adalah waktu yang optimal untuk menghapus Asmodian. Patriark Penegakan Hukum memberi perintah. 2 juta prajurit dialokasikan dari seluruh tanah besar. Mereka pergi dengan tentara kota pembunuh iblis dan bergegas ke pintu masuk ke tanah timur samudra dalam susunan yang hebat. Patriark Penegakan Hukum memperjelas bahwa semua Asmodian yang melawan harus dieksekusi. Dia bertekad untuk menaklukkan tanah timur samudra dan membawa orang-orang Asmodian ke reruntuhan. Jutaan pejuang manusia bersemangat. Ini adalah peristiwa bersejarah yang hebat dan mereka semua akan menjadi bagian dari catatan sejarah itu. Prajurit manusia mengerumuni tanah timur samudra. Patriark Lei menjadi komandan. Dia memiliki tentara dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok diperintahkan oleh lebih dari selusin patriarki Rilem Bumi Abadi. Salah satu kelompok akan melancarkan serangan ke arah kota Beijing dan yang lainnya akan melakukan penyisiran bersih dari tanah timur samudra. Asmodian memiliki beberapa prajurit Rilem Bumi Abadi yang tersisa. Setengah dari mereka terbunuh oleh Luli dalam pertempuran di kota pembantai iblis. Kali ini, lebih banyak alam abadi bumi Asmodian meninggal di tangan Luli. Saat ini, jumlah Asmodian alam abadi bumi kurang dari 10. Yang membuatnya lebih buruk adalah kematian Dewa Asmodian dan kerusakan artefak penggagas, yang membuat peringkat moral turun di antara orang-orang Asmodian. Pertarungan antara Dewa Asmodian dan Luli diceritakan di antara para Asmodian. Bagi mereka, Luli bisa memiliki kemampuan yang abadi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kedua kelompok menekan maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mereka mengepung kota-kota dan menghancurkan kota-kota. Semua orang Asmodian yang melakukan perlawanan terbunuh. Semua yang menyerah ditahan bersama, menunggu Luli dan Patriark Penegakan Hukum untuk membuat keputusan akhir. Banyak keluarga Asmodian mulai mengungsi. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Mereka bisa menyeret keberadaan lemah mereka di dunia kecil. Tetapi dengan tetap tinggal, mereka tidak akan memiliki akhir yang lain selain kehancuran. Setengah bulan, lebih dari setengah provinsi Tanah Timur Samudra telah ditempati. Puluhan juta orang Asmodian dibantai. Tanah lainnya telah mencapai kota Beijing. Setelah pertempuran yang menegangkan, dengan 4 prajurit Asmodian Earth Immortal Realm dibantai, kota Beijing telah jatuh. Tetapi beberapa alam abadi bumi Asmodian bersembunyi di altar dan mengaktifkan formasi yang kuat. Butuh waktu untuk memecahkan formasi. Patriark Lei memiliki pasukan untuk menyerang sekaligus. Perisai itu kuat dan didukung oleh energi surgawi. Namun, dengan 2 juta prajurit terus-menerus menembaknya, berapa lama itu bisa bertahan? Kelompok lain menyapu tanah timur samudra, menghancurkan semua jalan mereka.
Provinsi demi provinsi di wilayah timur lautan dikepung. Semakin banyak orang Asmodean dibantai. Bahkan jika manusia tidak bisa menaklukkan tanah timur samudera sepenuhnya, orang-orang Asmodean akan dikutuk karena mereka telah sangat dikompromikan. Patriark Penegakan Hukum dan Patriark Lei telah memperjelas bahwa hanya orang Asmodean yang menolak untuk menyerah yang bisa dibunuh. Namun, itu tidak mungkin bagi pejuang manusia untuk mematuhi peraturan secara ketat. Asmodean adalah musuh bebuyutan manusia. Terlalu banyak manusia yang mati di tangan orang Asmodean. Karena diberi kesempatan untuk balas dendam, tidak mengherankan, para pejuang manusia itu akan keluar tanpa kendali. Laporan kesuksesan dikirim kembali satu demi satu, membuat orang-orang dari kota pembunuh iblis dan tanah besar dengan gembira. Itu adalah kemenangan yang tidak terduga sebelumnya. Karena Emperor of Heaven Reverse menjadi abadi dan naik ke dewa, itu adalah pertama kalinya manusia mencapai prestasi seperti itu. Setengah bulan kemudian, terlepas dari area altar, seluruh tanah timur lautan disita. Semua kota telah jatuh. 1 miliar orang Asmodean terbunuh atau terluka. Tanah timur samudera dipenuhi dengan darah dan dikemas dengan tubuh dan tulang. 3 hari kemudian, perisai altar itu jatuh. Prajurit Asmodean yang masih hidup dieksekusi. Asmodean lenyap. Tetapi informasi yang ditinggalkan oleh Patriark Asmodean sebelum kematiannya membuat Patriark Lei dan kegembiraan kemenangan yang lain lenyap. Jangan senang begitu cepat. Utusan telah membuka penghalang antara beberapa alam semesta. Dalam beberapa tahun paling banyak, mereka akan tiba di Heaven Reverse Universe. Mereka di sini untuk Luli. Kamu semua akan mati saat itu, semua kamu. Bab 897. 2 juta prajurit mendengar apa yang dikatakan Patriark Asmodean. Karena itu, mustahil untuk memblokir bagian dari pesan tersebut. Patriark Lei membuat pilihan bijak dengan berteriak dengan tawa keras setelah beberapa saat berpikir, kematian sudah dekat dan Anda masih berbicara liar. Utusan, mereka hanyalah beberapa setan dari dunia kecil. Saya akan memberitahu Anda bahwa Grand Master kami telah menghancurkan dunia kecilmu dan membunuh utusanmu. Petik 2. Boom. Boom, boom. Tidak lama setelah Patriark Lei mengatakan karyanya, Patriark Asmodean terbunuh. Patriark Lei tidak memberinya kesempatan untuk berdebat. Para prajurit yang hadir di tempat kejadian tidak terlalu memikirkannya. Luli bisa membunuh Tuan Asmodean dan bisa membuat binatang buas mengerikan yang dipanggil Tuan Asmodean menyerah. Beberapa utusan tidak perlu khawatir. Sapu medan perang dan lihat sekeliling. Bongkar semua formasi di altar. Patriark Lei menyuruh pasukan menyebar. Altar adalah tempat tinggal bagi generasi Dewa Asmodean. Pasti ada banyak bahan mistis dan harta di sini. Banyak formasi aneh harus dihancurkan. Ketika semua catatan Asmodean dihancurkan, mustahil bagi mereka untuk memanggil makhluk jahat manapun. Para prajurit menyebar untuk bekerja, menjelajahi pegunungan dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, para leluhur berkumpul bersama dengan suram. Para leluhur itu yakin bahwa Patriark Lei hanya berbohong untuk menenangkan para prajurit, kalau-kalau berita itu akan menyebabkan kepanikan yang meluas. Utusan, hambatan antar dunia, dalam beberapa tahun, datang untuk Luli. Para patriark merasakan tekanan besar dari beberapa kata itu. Penghalang antara dunia tidak harus tentang dunia kecil dan bahkan jika itu adalah dunia kecil, untuk memecahkan hambatan tidak akan bisa dibayangkan. The Deserted World dan Northern Desert berbagi jalan kecil yang dihancurkan oleh Dewa Meng kemudian. Oleh karena itu, orang tidak dapat pergi ke gurun utara dari dunia sepi. Jika masa depan, jika seseorang bisa membuka penghalang di ruang angkasa dan mencapai gurun utara dari dunia sepi, maka itu akan mencengangkan. Butuh bertahun-tahun untuk meruntuhkan penghalang antar dunia. Terlebih lagi, Patriark Asmodean mengatakan bahwa beberapa hambatan seperti itu telah dipecahkan. Utusan itu pasti dari tempat yang jauh dan target mereka adalah Luli. Para leluhur dapat mengatakan bahwa para utusan itu harus lebih kuat daripada Luli. Patriark Lei lebih cemas memikirkan naga iblis. Dia khawatir jika semua utusan sekuat naga setan. Jika demikian, maka Heaven Reverse Universe akan dihadapkan dengan bencana. Patriark Huang. Patriark Lei berpikir sejenak dan berkata, tanah timur lautan telah memperoleh stabilitas. Saya dapat mengambil alih dari sini. Silakan kembali dengan yang lain dan biarkan Patriark Penegakan Hukum dan Grand Master tahu apa yang kami dengar. Patriark Huang mengangguk. Kehadirannya di sini tidak banyak berarti karena tanah timur samudera telah tenang.
Yang tersisa untuk diselesaikan adalah menjarah sumber daya. Adapun rencana lebih lanjut untuk tanah timur lautan, Patriark Penegakan Hukum harus membuat keputusan. Sudah waktunya untuk kembali. Patriark Huang pergi dengan dua patriark, sedangkan Patriark Lei mulai memilah-milah urusan tanah timur samudera. Mereka telah menaklukkan sebidang tanah besar, menduduki banyak lokasi berharga dan menangkap banyak budak. Banyak orang Asmodean yang selamat telah melarikan diri. Semua hal itu harus diselesaikan. Kota pembunuh iblis itu damai. Luli stabil sekarang, jadi para leluhur di sini tidak khawatir lagi. Mereka telah menerima satu kabar baik satu demi satu dari tanah timur samudera. Mereka percaya bahwa pekerjaan lengkap adalah kesepakatan yang dilakukan. Satu-satunya penyebab kekhawatiran Patriark Penegakan Hukum adalah bahwa Luli masih koma. Penampilannya telah pulih, dan fungsi tubuhnya berkinerja baik. Namun tetap saja, dia belum bangun, dan rambutnya masih putih, tidak berubah menjadi hitam sama sekali. Dinggui memberikan penjelasan yang ambigu, Luli telah menghabiskan terlalu banyak vitalitas, merusak fungsi dan jiwanya. Rambutnya tidak berubah hitam karena beberapa fungsi telah rusak secara permanen. Adapun fakta bahwa dia masih koma, itu karena dia terlalu lemah. Jiwanya melindungi dirinya sendiri dan ia pulih dalam tidur. Kapan Luli bisa bangun? Dinggui tidak yakin. Itu bergantung pada keinginan Luli sendiri untuk bertahan hidup. Jika jiwanya terus tidur, maka dia tidak akan pernah bangun. Di sisi lain, jika dia memiliki kemauan yang kuat untuk bertahan hidup, dia akan segera sadar. Bai Xias Huang bersama Luli setiap hari. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling masih di Wikbed. Mereka tidak akan pernah keluar sampai Luli bangun. Luling meninggalkan kota pembantai iblis dan kembali ke kota Mystic Armor. Dia mengerahkan sejumlah besar prajurit dan pasukan yang kuat untuk memburu pasukan yang masih hidup dari Paviliun Bunga, Yaksa Rache dan Life League. Ketika Luli dibawa kembali, terluka parah, pasukan yang masih hidup itu gatal untuk membuat masalah. Keluarga Lu tahu tentang itu. Meskipun pasukan yang bertahan tidak pernah mengambil tindakan, itu tidak menghentikan Luling dari marah setelah dia diberitahu. Kemarahannya menyebabkan hujan darah dan angin busuk di Central Plains. Banyak pejuang yang kuat sedang bergerak. Pasukan selamat dari Life League, Paviliun Bunga dan ras Yaksa dalam persembunyian ditemukan. Lebih dari selusin kubu mereka dihancurkan. Dunia kecil tempat ras Yaksa ditemukan juga. Setelah lokasi persembunyian ditemukan, itu tidak akan berakhir dengan baik untuk ras Yaksa. Luling tidak pernah berbelas kasih untuk musuh-musuhnya. Dia mengumpulkan lebih dari selusin prajurit Rilem Bumi Abadi dan pasukan ratusan ribu untuk menyerang dunia kecil itu. Dari selusin prajurit alam abadi bumi, setengahnya berasal dari Bulan Merah, Pertanyaan Istana Immortal dan Pengaum Istana Surga. Mayoritas pasukan berasal dari 3 pasukan juga. Itulah yang mempelopori serangan itu. Namun, setelah kehancuran dunia kecil ras Yaksa, Luling tidak memberi mereka hadiah. Dengan kata lain, ketiga pasukan membantu Luling tanpa bayaran, dan mereka bahkan tidak mendapatkan biaya pemakaman untuk prajurit yang telah meninggal. Banyak prajurit dari 3 kekuatan mengeluh. Meski begitu, ketiga majikan itu berani mengatakan apa-apa. Mereka mengerti bahwa Luling membalas mereka atas sikap mereka sebelumnya. Mereka harus menelan hukuman. Selama Luli masih hidup, mereka tidak akan pernah melakukannya. Luling meninggalkan kota pembantai iblis, tetapi bukan Lu Zhengyang. Luli adalah satu-satunya cucunya dan putranya tidak ada di sini. Tentu saja, dia ingin merawat Luli. Beberapa hari kemudian, Patriark Huang datang kembali dan membawa laporan tentang menaklukkan tanah timur samudera. Kota pembunuh iblis merayakan dengan penuh semangat. Itu adalah kemenangan bagi seluruh umat manusia, hanya kedua setelah Kaisar Langit Terbalik mengalahkan ras alien. Tetapi satu-satunya informasi tidak dipublikasikan. Banyak patriark bahkan tidak memiliki akses ke informasi ini. Hanya Patriark Penegakan Hukum dan beberapa lainnya yang diberitahu. Utusan Patriark Penegakan Hukum mengerutkan kening. Informasi ini menghilangkan kegembiraannya menaklukkan tanah timur samudera, yang membuatnya sangat khawatir. Datang ke sini. Patriark Penegakan Hukum memperhatikan pesan tersembunyi dalam kata-kata Patriark Asmodean. Itu pasti berarti bahwa para utusan itu berasal dari alam semesta yang lebih kuat daripada Heaven Reverse Universe, atau bahkan, dari tempat Kaisar Asmodean berada, i.e. keilahian. Jika itu yang terjadi, bahkan satu utusan, apalagi kelompok, dapat memusnahkan Heaven Reverse Universe.
Dia sudah bangun. Grandmaster bangun. Tepat pada saat itu, dari sebuah puri di belakang aula leluhur datang teriakan. Itu adalah patriark yang tinggal di sana. Patriark penegakan hukum berdiri, senang. Perasaan suramnya telah hancur. Tampaknya Luli memiliki kekuatan sihir yang memungkinkannya mengalahkan makhluk abadi, jika seseorang benar-benar datang. Bab 898. Di Puri, Luli secara bertahap sadar. Dia menutup matanya selama 1 jam untuk beristirahat. Dia merasa telah tidur selama beberapa dekade. Dia begitu lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Sebenarnya, dia bisa mengatakan itu secara fisik, dia sudah pulih. Namun, kelemahan dalam jiwanya membuatnya tidak bisa menggerakkan jari. Dia baru saja pulih dari situasi berbahaya, pusing. Bahkan bernafas pun sulit. Sayang, Bai Xias Huang telah merawatnya. Terkejut, dia melemparkan dirinya ke arahnya. Luli baru saja bangun. Tindakannya hampir membuatnya tersedak dan pingsan lagi. Untungnya, Ding Gui ada di sini. Dia meminta Bai Xias Huang untuk berdiri. Malu seperti dia tidak pernah berpaling dari Luli karena takut kalau dia akan pingsan. Saint Lord, bagaimana perasaanmu? Ding Gui bertanya dengan prihatin. Dia tidak menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa karena dia bisa mengatakan bahwa Luli dalam kondisi yang lebih baik. Dia pasti baik sekarang dia bisa bangun. Luli membuka mulutnya, hanya mengeluarkan suara lemah, aku lelah. Tolong biarkan semua orang pergi. Aku perlu istirahat dengan tenang selama beberapa hari. Ding Gui mengerti. Melambaikan tangannya, dia berkata, silakan tinggalkan ruangan. Aku akan mengurus Saint Lord. Lu Zhengyang juga ada di sini. Dia tidak mengajukan banyak pertanyaan mendengar kata-kata Luli. Lu Zhengyang hanya mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Bai Xias Huang ingin tinggal, tetapi Lu Feixue menyeretnya keluar. Bai Xias Huang aktif sepanjang waktu. Luli tidak akan beristirahat dengannya di sini. Semua orang keluar. Seorang patriark aula pembantai iblis tinggal di luar untuk menjaga dan bahkan patriark penegakan hukum tidak diizinkan masuk. Tentu saja, patriark penegakan hukum tidak akan begitu impulsif untuk masuk. Diberitahu bahwa Luli telah bangun, patriark penegakan hukum merasa dia bisa bernapas lagi seolah-olah Luli adalah solusi untuk segalanya dan setiap masalah. Aku seharusnya malu pada diriku sendiri. Patriark penegakan hukum adalah kakek buyut Luli. Membiarkan cicitnya mengurus semuanya. Bagaimana dia bisa berpikir seperti ini? Dia malu. Sepertinya aku harus berkultivasi. Patriark penegakan hukum berdiri di halaman untuk sementara waktu. Dia mengambil keputusan. Ketika Xingmu berkuasa, itu patriark penegakan hukum dan wakil master yang menangani semuanya. Oleh karena itu, patriark penegakan hukum memiliki sedikit waktu untuk mengolah. Sekarang, dia bahkan memiliki lebih sedikit waktu untuk maju karena Luli lebih suka menjadi bos lepas tangan. Patriark penegakan hukum merasa dia tidak berguna, dan dia harus mengandalkan Luli untuk semuanya. Dewa Asmodian telah mati. Tanah timur samudera telah ditaklukkan. 3 ras alien lainnya tidak akan menimbulkan ancaman. Patriark penegakan hukum memutuskan sudah waktunya untuk berkultivasi. Tapi, ketika dia mulai berkultivasi, siapa yang akan merawat aula pembantai iblis? Luli tidak pernah peduli tentang pekerjaan serabutan itu. Terlebih lagi, itu adalah Luli yang benar-benar membutuhkan sejumlah besar waktu yang diinvestasikan dalam budidaya. Patriark penegakan hukum tidak akan pernah ingin Luli membuang waktu untuk hal-hal sepele. Para leluhur lainnya tidak dipercaya oleh Patriark of Law Enforcement atau mereka hanya tidak mampu. Setelah banyak berpikir, Patriark penegakan hukum percaya bahwa Lu Zhengyang adalah kandidat yang tepat. Dia membawa Lu Zhengyang ke aula samping. Melihat putranya sendiri, Patriark penegakan hukum tidak memiliki perasaan ikatan keluarga yang mendalam karena ia telah membangun kembali jiwanya bertahun-tahun yang lalu. Zhengyang, Patriark penegakan hukum pertama kali bertanya tentang keluarga Lu, apakah semuanya baik-baik saja di kota Mystic Armor? Lu Zhengyang membungkuk hormat. Ayah, semuanya berjalan dengan baik. Karena Luli, keluarga kami mendapatkan ketenaran yang cukup besar. Kami memiliki banyak pejuang kuat yang bergabung dengan keluarga kami. Sekarang, kami memiliki 5 patriarki di alam abadi bumi. Dengan 3 keping tanah baru, kami memiliki telah memanen banyak bahan mistis dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pejuang yang kuat tumbuh dengan cepat, kata Lu Zhengyang.
Panggil aku sebagai Patriark Penegakan Hukum. Patriark Penegakan Hukum berkata dengan dingin, saya telah menghapus ingatan saya dan saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Di sini, saya Patriark Penegakan Hukum. Apakah Anda mengerti? Iya, Lu Zhengyang menjawab dengan serius. Tapi di dalam, dia senang mendengar Patriark Penegakan Hukum mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Di masa lalu, Patriark Penegakan Hukum hanya akan mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Jika semuanya baik-baik saja dengan keluarga Lu. Kalau begitu, bisakah kamu datang ke Aula Pembantai Iblis untuk membantu? Kamu bisa memberikan lebih banyak kebebasan kepada keluarga Lu atau kamu bisa meminta paman limamu untuk mengurus beberapa hal, kata Patriark Penegakan Hukum. Datang ke Aula Pembantai Iblis untuk membantu. Lu Zhengyang terkejut. Dia baru saja pulih dari keracunan dan itu adalah waktu utama bagi keluarga Lu untuk berkembang. Bagaimana dia bisa meninggalkan keluarga Lu? Tahun-tahun mendatang sangat penting untuk meletakkan dasar yang kuat sehingga keluarga Lu dapat menciptakan kemuliaan puluhan ribu tahun. Lu Zhengyang tidak terlalu terikat pada posisi family patriark. Dia hanya memiliki masalah lain. Patriark Penegakan Hukum, keluarga Lu memiliki banyak masalah sekarang untuk diurus. Saya pikir, saya perlu tinggal selama beberapa tahun lagi, jawabnya. Apa yang bisa terjadi pada keluarga Lu? Patriark Penegakan Hukum berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Paman lima Anda sangat cakap dan dia cukup baik untuk memerintah keluarga Lu. Sebenarnya, siapa dari tanah besar yang berani menyinggung keluarga Lu? Datang ke Aula Pembantai Iblis, Anda tidak perlu menghapus ingatan Anda. Juga, ketika Anda berada di posisi saya, apakah Anda pikir ada orang yang akan pergi dan membuat masalah bagi keluarga Lu? Petik 2. Lu Zhengyang tidak nyaman mendengar apa yang dikatakan Patriark Penegakan Hukum pada awalnya. Tetapi dia terkejut mendengar potongan terakhir dari kata-kata yang terakhir. Lu Zhengyang membuka matanya lebar-lebar, bergetar dan berkata, posisimu. Patriark Penegakan Hukum adalah yang kedua setelah satu, praktis, pemimpin sebenarnya dari umat manusia karena Lu Li lepas tangan. Patriark Penegakan Hukum mengelola seluruh Aula Pembantai Iblis dan dengan itu, seluruh umat manusia. Iya, Patriark Penegakan Hukum memberikan jawaban acuh tak acuh, kamu pikir aku hanya akan membuat kamu hanya seorang patriark biasa dari Aula Pembantai Iblis. Jika demikian, mengapa aku akan menyeretmu ke sini? Aku mungkin juga membiarkan kamu tinggal dengan keluarga Lu. Petik 2. Benarkah? Mengelola Aula Pembantai Iblis menggoda. Selain itu, Lu Zhengyang tidak harus membangun kembali jiwanya. Jika dia bisa menjadi Patriark Penegakan Hukum, maka seluruh tanah besar akan berhubungan dengan keluarga Lu. Perintahnya harus dipatuhi. Lu Zhengyang masih memiliki kekhawatiran setelah beberapa pemikiran. Mengambil posisi kamu. Dan kamu akan. Aku akan berkultivasi untuk mencapai alam semi-dewa. Patriark Penegakan Hukum menjelaskan. Oke, aku mengerti. Lu Zhengyang mengerti. Sudah bertahun-tahun sejak Patriark Penegakan Hukum mencapai puncak alam abadi bumi. Dia belum pernah membuat langkah ke alam semi-dewa. Tampaknya Patriark Penegakan Hukum cukup bertekad untuk meninggalkan posisinya. Lu Zhengyang masih belum percaya diri. Aku tidak berpikir banyak Patriark Hall Pembantai Iblis akan mendengarkanku, ketika aku berada di posisimu. Lagi pula, aku tidak cukup senior atau cukup mampu. Aku belum pernah bertugas di Aula Pembantai Iblis sebelumnya. Tidak masalah. Patriark Penegakan Hukum melambaikan tangannya. Lu Li adalah imam besar. Dia membunuh Tuan Asmodian dan menghancurkan orang-orang Asmodian. Dia menikmati gengsi tinggi pada saat ini, dan kamu mendapatkan dukunganku. Siapa yang akan memiliki pendapat kedua? Jika ada yang melakukannya, suruh mereka pergi ke neraka. Petik 2. Pergi ke neraka. Lu Zhengyang terdiam. Tapi Patriark Penegakan Hukum benar. Lu Li terkenal, dan Patriark Penegakan Hukum memiliki otoritas besar. Tidak ada yang akan mengatakan sebaliknya. Mereka yang melakukannya dapat dieksekusi. Oke, aku akan menerima. Lu Zhengyang mengambil keputusan. Dia merasa dia bahkan bisa berdiri lebih tinggi. Cucunya adalah pahlawan umat manusia. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Bab 899. Lu Li masih beristirahat dengan tenang untuk memulihkan diri. Tidak ada yang diizinkan mengunjunginya karena dia terlalu lemah. Bukan tubuhnya atau jiwanya, tetapi rohnya yang rentan. Darah pembunuh begitu luar biasa sehingga tampaknya telah membakar seluruh energinya dan menghabiskan seluruh vitalitasnya.
Dinggui dan patriark lainnya dari ras Senong benar-benar mencurahkan energi kehidupan mereka kepada Luli. Tapi itu adalah tindakan kekerasan. Luli kehilangan miliknya sendiri. Dia membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan penyembuhan diri. Para leluhur dari Aula Pembantai Iblis merasa lega mendengar bahwa Luli telah bangun meskipun mereka tidak dapat mengunjunginya saat ini. Hari berikutnya datang dengan berita. Para leluhur merasa itu tidak bisa diterima, seperti baut dari biru. Patriark Penegakan Hukum memutuskan untuk pensiun dari posisi itu. Dia tidak akan mengambil posisi di Aula Pembantai Iblis dan fokus sepenuhnya pada kultivasi. Saat ini, Aula Pembantai Iblis itu damai. Itu bukan masalah besar jika Patriark Penegakan Hukum memutuskan untuk pensiun. Apa yang membuatnya repot adalah Patriark Penegakan Hukum mengangkat Lu Zhengyang sebagai penggantinya. Sepanjang sejarah, Patriark Penegakan Hukum selalu menjadi posisi yang kedua setelah Grandmaster. Bahkan Wakil Master dan Asisten Master tidak dapat bersaing dengan Patriark Penegakan Hukum karena ia datang dengan posisi yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan hukum, menegakkan hukum dan memegang kekuasaan atas kehidupan dan harta benda manusia. Biasanya, Grandmasters akan mencalonkan kandidat untuk posisi Patriark Penegakan Hukum dan kemudian Hall of Patriarchs harus memilih. Tidak seperti patriarki keluarga di Tanah Hebat, posisi Patriark Penegakan Hukum tidak turun-temurun dan bisa diteruskan sesuka hati. Lu Zhengyang adalah putra leluhur penegak hukum, yang merupakan objek dari kecaman publik itu sendiri. Untuk membuatnya lebih buruk, Lu Zhengyang bukan prajurit yang kuat dan dia belum pernah bergabung dengan Aula Pembantai Iblis sebelumnya. Aula Pembantai Iblis memiliki kebijakan promosi yang ketat. Senioritas sangat berarti bagi promosi. Hanya orang-orang seperti Luli yang telah memberikan kontribusi besar bagi jenis manusia yang dapat mencapai tingkat tertinggi dalam satu langkah. Terlebih lagi, Luli membunuh Jizantian dan Kaisar Surga membalikkan dirinya sendiri menunjuk Luli. Kalau tidak, para leluhur dari Aula Pembantai Iblis tidak akan pernah setuju. Luli harus membunuh sejumlah orang untuk mengambil alih kekuasaan. Bagaimana Lu Zhengyang layak mendapatkan posisi ini? Apa yang telah dia lakukan untuk kepentingan Balai Pembantai Iblis dan umat manusia? Banyak patriark yang jauh lebih senior dari Lu Zhengyang. Siapa yang akan menerima seseorang yang lebih rendah daripada mereka dalam senioritas dan kemampuan untuk memerintah mereka? Hampir setengah dari patriark yang dikumpulkan oleh Patriark Penegakan Hukum menyuarakan ketidaksetujuan mereka setelah dia membuat pengumuman. Tidak ada banyak patriark yang tinggal di kota Pembantai Iblis saat ini. Banyak yang masih berada di tanah timur samudera. Ketika mereka kembali, lebih banyak yang akan menentang. Patriark Penegakan Hukum tidak membuang terlalu banyak nafas. Dia menggunakan beberapa kata sederhana untuk membantah, Zhengyang tidak membuat kontribusi. Tanpa Zhengyang, tidak akan ada Luli. Bagaimana dengan itu? Jika Anda tidak mau menerima, maka beritahu Grandmaster setelah dia pulih. Patriark Penegakan Hukum pergi, meninggalkan patriark lainnya saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka yang akan membuat argumen menghentikan semua kegiatan. Memberitahu Luli tentang ketidaksetujuan mereka. Memberitahu dia bahwa mereka tidak akan membiarkan kakeknya menjadi Patriark Penegakan Hukum. Luli akan membunuh mereka di tempat, bukan. Luli dikenal karena kekejamannya. Selama perkembangannya, ia telah memaksa jalan terbuka. Kembali di Gurun Utara, dia telah merendam tanah dengan darah. Di Central Plains, karena pembantaiannya, tulang-tulang ditumpuk. Ketika dia datang ke Aula Pembantai Iblis, dia membawa segunung masalah. Semua yang menjadikan diri mereka musuh Luli, baik itu kekuatan terkuat di dataran tengah, Istana Samsara, atau Paviliun Bunga, Perkumpulan Hades, Life League, ras Yaksa atau Jizantian dan Li Sang, semuanya telah berubah menjadi mati mayat, terkubur di bawah tanah. Luli adalah seorang maniak. Kakek buyutnya memberikan promosi pada kakeknya. Bisakah para leluhur itu mengatakan tidak kepada Luli? Untuk membuat heboh. Untuk mengancam Luli dan protes. Belum lama berselang ketika tubuh Dewa Asmodian dibawa kembali oleh Patriark Huang. Dada Dewa Asmodian ditembus dan kepalanya hancur. Lord Asmodian berada di alam semi-dewa, mengenakan baju besi semi-relik. Meski begitu, Luli meninju dia melalui. Seberapa kuat Luli? Bagaimana bisa? Dan ada setan naga. Salah satu patriark kembali dengan Patriark Huang menyaksikan pertarungan itu. Dari leluhur ini, orang belajar cerita. Mereka terkejut dengan seberapa kuat naga iblis itu.
Luli telah membuat naga iblis yang kuat itu menyerah dan sekarang menjadi binatang rohnya. Karena itu, tidak ada keraguan bahwa Luli kuat. Dia bisa menang bahkan jika semua pejuang manusia yang kuat bangkit melawannya. Seseorang bahkan percaya bahwa Luli mampu seperti Kaisar Langit terbalik sebelum dia naik ke dewa. Karena itu, dengan otoritas dan kemampuannya saat ini, siapa yang berani menantang Luli? Siapa yang bisa berani meminta masalah? Begitu dia marah, membunuh pelaku bukanlah bagian terburuk. Dia bahkan mungkin memusnahkan seluruh keluarga pelaku. Lambat laun, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para patriark tenang. Tidak ada yang menyuarakan ketidaksepakatan di depan umum. Mereka mungkin mengeluh kepada diri mereka sendiri, tetapi itu tidak akan membuat banyak perbedaan. 3 hari kemudian, Luli merasa lebih baik. Namun, dia masih lemah, dan perlu 1 atau 2 bulan lagi untuk beristirahat. Yang mengejutkannya adalah rambutnya tidak bisa kembali menjadi hitam. Rambut putih di atas kepala muda. Itu tidak baik. Jika itu karena beberapa fungsi tubuh yang terpengaruh, itu dapat menghalangi kultivasinya di masa depan. Namun, Dinggui tidak berdaya di daerah ini. Dia telah mencurahkan banyak energi kehidupan untuk Luli yang fungsi tubuh lainnya baik-baik saja. Dinggui juga merasa aneh bahwa rambut Luli tidak akan kembali. Mungkinkah itu tentang Slayer? Sebuah gambar muncul di benak Luli. Slayer memiliki rambut putih. Apakah Luli terpengaruh oleh darah pembunuh? Luli melakukan pemeriksaan tubuhnya sendiri dan memastikan bahwa dia baik-baik saja sebaliknya. Dia memutuskan untuk tidak memedulikan rambutnya. Dia tidak terbiasa memiliki rambut putih, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Banyak ras kuno memiliki rambut berwarna-warni. Dia akan terbiasa setelah beberapa saat. Berdengung, Luli mengeluarkan manik jahat dan mengirim Jiang Qiling dan Bai Qiuxue yang sedang berkultivasi. Mereka melihat Luli langsung. Keduanya sangat takut menemukan Luli dengan rambut putih dan wajah pucat. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Luli menghentikan mereka sebelum mereka bisa bertanya. Kami kembali ke kota pembantai iblis dan Dewa Asmodian sudah mati. Aku terluka tetapi sekarang aku sudah pulih. Semuanya baik-baik saja, kata Luli. Luli meminta Dinggui pergi dan tinggal bersama kedua istrinya untuk menghibur mereka. Tidak lama kemudian, Patriark Penegakan Hukum datang, mengatakan bahwa ia akan mulai berkultivasi dan bahwa ia telah meminta Lu Zhengyang menjadi penggantinya. Luli tidak memiliki pendapat kedua. Kota pembantai iblis umumnya damai. Mengingat bahwa Lu Zhengyang adalah mantan patriark keluarga dari keluarga Lu, ia lebih dari mampu. Adapun apa yang dipikirkan para leluhur dari aula pembantai iblis, Luli tidak peduli. Patriark penegak hukum kemudian memberitahu Luli apa yang dikatakan para patriark Asmodian sebelum kematian mereka. Luli panik. Yang lain mungkin tidak mengerti tapi Luli bisa mendeteksi makna yang mendasarinya. Utusan. Mereka mungkin pejuang yang kuat dari Mage Imperial Universe. Luli sudah memiliki kecurigaan seperti itu ketika dia menemukan bahwa Tuan Asmodian tahu tentang manik jahat. Apa yang dikatakan para patriark Asmodian adalah bukti lebih lanjut. Prajurit yang kuat dari Mage Imperial Universe menindak penghalang antara dunia yang berbeda, mencoba untuk menyerang Heaven Reverse Universe. Luli tidak takut pada orang-orang dari Mage Imperial Universe di 9 alam semesta dan penjara emas karena Weak Bed tidak bisa dipecahkan. Tetapi jika pejuang Mage Imperial Universe datang ke Heaven Reverse Universe, maka itu bisa membawa masalah besar. Karena para prajurit itu bisa memaksa Luli untuk melepaskan Bedwick, mengancam dengan nyawa semua manusia dari Heaven Reverse Universe. Bab 900. Pergi dan ambilkan aku 7 dari Feng dan Wu Feng. Luli berpikir sebentar. Dia kemudian meminta seorang patriark untuk memanggil 2 budak jiwa alam abadi bumi. Salah satunya adalah patriark keluarga Feng dari alam semesta Kekaisaran Tengah dan yang lainnya dari keluarga Wu alam semesta Kekaisaran Mage. Luli percaya dia bisa mendapatkan informasi dari mereka. Mereka berdua ditempatkan di Serene Cloud City. Teleportasi akan membutuhkan waktu. Luli mengatakan kepada patriark penegakan hukum untuk pergi dan berkultivasi, berjanji bahwa dia akan mengurus urusan lainnya. Patriark penegakan hukum tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa memberi Luli bantuan lebih lanjut. Terlalu banyak berpikir tidak akan ada gunanya baginya. Hanya dengan mencapai alam semi-dewa dia bisa membantu Luli. Patriark penegakan hukum mulai berkultivasi di mana Sing Mu tinggal kembali pada hari-hari.
Luli tenggelam dalam pikiran mendalam di kastil, sendirian. Luli mungkin mulai panik di masa lalu ketika dia mendengar bahwa prajurit kuat dari Mage Imperial Universe akan datang. Tapi tidak sekarang, karena dia punya pengaruh. Setan naga, binatang aneh ini dilengkapi dengan kekuatan. The Demon Naga bisa menghancurkan prajurit Realm Dewa Semi rata-rata sampai mati. Ketika naga iblis tumbuh, mungkin bisa membunuh prajurit di puncak alam semi dewa. Apakah ada prajurit di puncak alam semi dewa di Mage Imperial Universe? Berapa banyak prajurit yang kuat di sana? Di alam manakah mereka berada? Akankah para pejuang dari alam semesta lain berkumpul untuk menyerang Heaven Reverse Universe? Luli tidak tahu. Oleh karena itu, dia ingin bertanya tujuh dari Feng dan Wu Feng. Apapun situasinya, selama dia bisa meningkatkan Demon Naga, dia akan memiliki cukup kepercayaan bahkan jika prajurit kuat dari 9 alam semesta akan tiba. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara meningkatkan Demon Naga? Luli khawatir tentang ini. Dia tidak bisa pergi mengelilingi tanah hebat dan menangkap anak-anak. Memberi makan binatang dengan manusia. Apa yang membuatnya? Dia tidak akan pernah melakukan ini. Dia bahkan tidak tega memberi makan anak-anak Asmodean ke setan naga, apalagi anak manusia. Dia percaya bahwa sebagai manusia, dia harus memiliki kemanusiaan, yang tampaknya dia tidak akan berbeda dari Dewa Asmodean terlepas dari kemampuannya. Aku akan pergi berkeliling dengan naga iblis begitu aku pulih lebih baik, dan kita akan mencari tahu apa lagi yang akan diambil naga iblis selain anak-anak. Luli menyentuh tato di antara matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Selain dari Demon Naga, ia juga memiliki diagram garis. Dia hanya belajar satu diagram besar. Jika dia bisa belajar lebih banyak, wilayah dan kemampuannya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih besar. Dia punya beberapa tahun sebelum prajurit dari Mage Imperial Universe akan tiba. Sementara dia berpikir, Lu Zhengyang masuk. Dia dan Luli berdiskusi. Karena mengambil alih posisi Patriark Penegakan Hukum, Lu Zhengyang harus mengurus tanah timur lautan. Dia di sini mencari pandangan Luli. Kakek, Luli memandang Lu Zhengyang dengan percaya diri dan berkata, Anda memiliki keputusan akhir atau Anda dapat berdiskusi dengan para patriark lainnya. Anda tidak perlu meminta saya secara spesifik di masa depan. Saya mendelegasikan kekuatan kepada Anda. Beritahu siapapun, itu tidak akan mendengarkan datang dan melihat saya. Petik 2. Terima kasih. Lu Zhengyang merasa kepercayaan dirinya didorong oleh kata-kata Luli. Dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut dan pergi untuk berdiskusi dengan para leluhur lainnya. Ada sekelompok patriark yang sedang menunggu di luar tetapi Luli tidak bertemu dengan mereka. Dia hanya membiarkan Jiang Qiling menyampaikan pesannya kepada para leluhur ini bahwa mereka harus menemukan Lu Zhengyang dan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam bisnis mereka. Jiang Tianxun lebih dari senang. Dia sangat mendukung Lu Zhengyang. Para leluhur yang terhubung dengan kuil Buddha Agung juga berdiri oleh Lu Zhengyang karena mereka bersekutu dengan keluarga Lu. Tanah timur samudera adalah sepotong besar kue. Karena Lu Zhengyang memegang kendali, pasukan itu akan berdiri untuk mendapatkan. Luli tidak pernah ikut campur dalam urusan seperti itu. Setelah beberapa hari istirahat lagi, ia hampir pulih. Dua budak Realm Bumi Abadi Jiwa tiba. Luli memberitahu mereka apa yang dikatakan para patriark Asmodean. Sangat mungkin bahwa orang-orang dari Mage Imperial Universe akan tiba. Tujuh Feng dan Wu Feng saling memandang. Yang pertama melanjutkan, di Mage Imperial Universe, mereka menyembah Kaisar Asmodean juga. Dia adalah pejuang tertinggi dalam keilahian. Jika Asmodean tahu tentang Wickbat dan mereka menyatakan bahwa utusan akan tiba, maka saya pikir itu adalah utusan sangat mungkin bahwa mereka mengacu pada pejuang yang kuat dari Mage Imperial Universe. Petik 2. Wu Feng berasal dari Mage Imperial Universe, salah satu patriark keluarga Wu. Kembali pada hari-hari, Luli membebaskan Wu Xie tetapi tidak Wu Feng. Luli berniat untuk membawa Wu Feng kembali ke Heaven Reverse Universe. Wu Feng mengangguk setuju dan berkata, saya pikir para utusan harus dari Mage Imperial Universe. Meski begitu, masih sulit bagi mereka untuk tiba di Heaven Reverse Universe. Seperti yang saya lihat, saya pikir mereka perlu menurunkan 7 atau 8 hambatan, yang akan memakan waktu lama. Petik 2. Luli bertanya pada Wu Feng dengan serius, menurutmu berapa tahun mereka akan sampai ke Heaven Reverse Universe? Wu Feng memikirkannya dengan cermat. Dia dan 7 dari Feng melakukan perhitungan kasar,
3 hingga 4 tahun jika berjalan baik. Dalam hal ini, beberapa prajurit paling senior dari Mage Imperial Universe perlu bekerja bersama dan tidak pernah beristirahat. 3 hingga 4 tahun, oke. Luli merasa lega sampai batas tertentu. Waktu 3 hingga 4 tahun sudah cukup. Ranah dan kemampuannya harus ditingkatkan dengan cepat dalam waktu ini dan dia bisa membangkitkan naga iblis. Apakah kamu tahu sesuatu tentang setan naga? Luli bertanya pada Wu Feng. Jika Dewa Asmodean bisa memanggil setan naga, mereka yang dari Mage Imperial Universe setidaknya harus tahu satu atau dua hal. Petik 2. Tidak juga, tapi Luli kecewa dengan jawaban Wu Feng. Yang terakhir menjelaskan, saya telah mendengar tentang memanggil makhluk jahat dari dunia di atas. Patriark keluarga saya harus dapat melakukannya juga. Dikatakan, informasi tersebut sangat rahasia. Kami tidak memiliki akses ke metode seperti itu. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana memberi makan naga iblis? Luli memperkenalkan kepada mereka tentang setan naga dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin memberi makan setan naga dengan anak-anak. Dia berharap dia bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari Wu Feng. Aku tidak tahu. Sekali lagi, Wu Feng mengecewakan Luli. Binatang buas ini seharusnya berasal dari dunia di atas dan kami tidak memiliki catatan di Mage Imperial Universe. Tuan muda, Anda dapat mencoba berbagai hal dan melihat apakah setan naga akan makan, kata Wu Feng. Baiklah, pergilah. Luli melepaskan keduanya, melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak jawaban. Setelah beberapa saat, Luli pergi dengan Little White dan Jiang Qiling dan Bai Qiuxue. Dia tidak tinggal di kota pembantai iblis. Sebagai gantinya, ia langsung kembali ke Central Plains. Sesampainya di kota Mystic Armor, Luli segera meminta Patriark Eid untuk memburu beberapa binatang buas. Luli berspekulasi bahwa naga setan mungkin suka memakan beberapa anak karena itu disukai anak laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama, dia meminta Patriark Eid untuk menyiapkan berbagai macam bahan dan barang untuk melihat apa yang akan dimakan naga iblis. Luli bertekad untuk menemukan apapun yang akan dimakan naga iblis sehingga bisa tumbuh dewasa. 10 hari kemudian, Patriark Eid kembali, melaporkan bahwa semuanya sudah siap. Dia mengatur tempat di area rahasia di luar kota Mystic Armor. Tempat itu terpencil dan hanya segelintir murid keluarga Lu yang tahu. Ayo pergi. Membawa Luling, Jiang Qiling dan Bai Qiuxue bersamanya, ia menuju ke lembah yang tenang. Ribuan prajurit telah menangkap berbagai macam binatang buas yang dirantai. Banyak bahan diletakkan di kelompok. Berdengung. Dari antara alis Luli keluar cahaya berkilauan, diikuti oleh aliran-aliran udara merah yang secara bertahap terbentuk di udara. Pada akhirnya, seekor binatang besar muncul. Apa? Jiang Qiling, Bai Xias Huang, dan Bai Qiuxue tidak pernah melihat Demon Naga. Mereka semua terpana oleh setan naga setelah penampilannya. Wilayah Bai Xias Huang rendah. Wajahnya pucat ketakutan. Luling selalu bisa tetap tenang di saat stres. Namun, pada saat itu, ia masih pucat. Demon Naga terlalu mengerikan. Itu wajar bahwa orang akan merasa putus asa di depan Demon Naga. Hut, hut. Naga iblis berteriak dan menundukkan kepalanya ke arah Luli. Little White telah pulih. Sekarang, itu berdiri di bahu Luli, menatap setan naga. Little White, ditanya apakah akan memakan semua ini. Luli memberitahu Little White. Yang terakhir menjerit dengan cara yang aneh. Setan naga melihat sekeliling dan menunjukkan jijik. Tidak ada yang menarik bagi setan naga. Luli merasa itu merepotkan. Di depan mereka ada lebih dari 1000 jenis bahan mistis dan lebih dari 100 spesies binatang buas. Bagaimana naga iblis tidak tertarik pada mereka? Apakah dia benar-benar harus memberi makan naga setan dengan anak laki-laki dan perempuan? Bab 901. Di hadapan mereka ada lebih dari 1000 macam bahan mistis, buah-buahan, dan ramuan lain. Semua binatang suan adalah anak dari banyak spesies yang berbeda. Beberapa bahkan peringkat ke-5 atau ke-6. Namun, naga iblis tidak memperhatikan salah satu dari mereka. Itu tidak tertarik. Luli tidak tahu apa yang ingin setan naga. Besar seperti naga iblis, tanpa makanan, tidak hanya kemampuannya akan berhenti berkembang, bahkan mungkin menjadi lebih lemah. Adakah Raja Bis di sekitar sini? Luli bertanya pada Patriark Eid setelah beberapa saat. Jika naga iblis bisa memakan beberapa Beast Kings, maka mereka dapat menemukan beberapa di Gridland.
Luli akan baik-baik saja bahkan jika dia harus menangkap semua Beast Kings untuk memberi makan Demon Naga. Patriarch 8 bukan orang asing dengan pengetahuan seperti itu. Ya, di sebelah barat di Gunung Dongming ada satu, Raja Beast yang kuat, katanya. Ayo pergi. Luli mengambil Demon Naga kembali ke antara alisnya. Bersama dengan Patriarch 8 dan Luling, Luli berangkat ke barat. Mereka menempuh jarak lebih dari 3.000 mil dalam waktu kurang dari 1 jam. Itu adalah pegunungan tinggi yang menampung banyak Swan Beast. Apakah ini tempat murid-murid keluarga Lu dilatih? Luli memeriksa dengan kekuatan psikis dan segera menyadari fungsi daerah ini. Itu tidak jauh dari kota Armor Mistik. Untuk tempat seperti ini, ada terlalu banyak Swan Beast, apalagi Beast King. Itu bisa berbahaya bagi orang-orang di City of Mystic Armor. Tidak mungkin keluarga Lu tidak akan menyadarinya kecuali mereka menyelamatkan daerah itu dengan sengaja. Iya, Patriarch 8 mengangguk, The Beast King di sini adalah alasan mengapa begitu banyak Swan Beast berkumpul di sekitar. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Beast King. Tidak diperbolehkan untuk keluar dari pegunungan. Tempat ini selalu menjadi tempat kami latih orang kita. Petik 2. Ayo pergi. Luli dan yang lainnya terbang menuju pusat pegunungan sekaligus. Mereka berlari ke banyak Swan Beast di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang kelompok karena Jiang Qiling berada di alam abadi bumi dan Luli sendiri tidak lemah. Segera, mereka tiba di gunung di tengah. Sebelum mereka mendekat, mereka sudah bisa merasakan energi yang mengerikan. Mereka mendengar teriakan yang mengerikan. Setelah itu, seekor boa menjulurkan kepalanya keluar dari gua. Naga boa. Jiang Qiling memandang dan mengangguk, astaga, kepala naga boa ini telah memerah. Itu akan berubah menjadi seekor naga. Saya pikir waktu yang diberikan, itu akan berkultivasi untuk mencapai alam abadi bumi. Luli melirik dan menyetujui apa yang dikatakan Jiang Qiling. Raja Beast ini lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Naga boa itu kuat. Kepalanya yang besar menyerupai naga. Naga boa mungkin bisa berubah menjadi naga banjir setelah masa budidaya. Desir, desir. Naga boa menjentikkan lidahnya. Matanya yang seperti kaca memantulkan tatapan dingin. Dari 2 tanduk di kepalanya keluar lampu merah. Naga boa bergoyang keluar dari lubangnya. Lebih dari 100 kaki tubuh naga boa sudah bertemu mata mereka. Tetapi boa naga tidak menyerang. Tampaknya naga boa takut pada Patriarch 8 dan Jiang Qiling. Desir, desir. Naga boa masih bergoyang dan setiap saat, itu akan sangat mendesis. Tampaknya naga boa memperingatkan Luli untuk pergi atau dia akan memulai serangan. Akankah iblis naga seperti daging ular? Luli berpikir dalam hati. Sementara dia melakukannya, naga boa melompat untuk bertindak. Tubuhnya memiliki panjang ratusan kaki. Naga boa melompat ke depan saat membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut gelap. Pergi. Luli mendengus. Dia tidak mengambil tindakan apapun sendiri. Di antara alisnya keluar tatapan merah. Setan naga muncul di udara. Begitu Demon Naga menunjukkan kekuatannya, naga boa menunjukkan rasa takut. Itu melingkar ke tanah. Naga boa bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya. Swan Beast seperti ini, yang lebih kuat bisa mengintimidasi yang lebih rendah yang bahkan mungkin kehilangan keberanian untuk bergerak. Setan naga menakutkan. Tidak mengherankan bahwa rata-rata Beast King akan ketakutan. Dari seluruh Heaven Reverse Universe, Little White mungkin satu-satunya Swan Beast yang tahan dengan Demon Naga. Little White telah mengkonsumsi beberapa energi surgawi, yang membuat Little White pada dasarnya berbeda dari Beast Swan rata-rata. Naga Iblis, apakah kamu ingin makan ular ini? Menunjuk pada Demon Naga, kata Luli. Little White melolong juga. Naga boa itu pasti mengerti apa yang mereka maksud, karena naga boa sudah mulai bergetar dan matanya yang besar dibelenggu ketakutan. The Dragon Demon melirik tetapi masih dengan jijik. Luli terdiam. Beast Kings memiliki inti yang kuat di tubuh mereka. Ketika manusia memakan daging Raja Beast, hidup mereka bisa hidup sampai 100. Kenapa naga iblis ini tidak tertarik? Little White, tanyakan apa yang akan dimakannya. Luli melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Little White mencicit. Anehnya, setan naga tiba-tiba menoleh ke Luling dengan keinginan yang jelas. Seasteriste, pergilah ke neraka. Luli mengeluarkan tongkat besar dan memotong kepala naga iblis. Setan naga ingin memakan Luling. Beraninya. Bang!
Kepala naga iblis sangat terpukul tetapi naga iblis tidak bergetar, juga tidak memiliki keberanian untuk melawan. Setan naga memandang Luli, dengan cepat. Bang, bang, bang. Luli mengayunkan tongkat itu beberapa kali tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Dia tidak bisa melukai Demon Naga tidak peduli apa yang dia lakukan. Faktanya, dia adalah orang yang mati rasa. Ayo pergi. Karena Boa Naga ditinggalkan di sini oleh keluarga Lu dan mereka memiliki begitu banyak pejuang alam abadi bumi, keberadaan Naga Boa bukanlah bencana. Jika suatu hari Naga Boa berevolusi, prajurit Rilem Bumi Abadi bisa mengalahkannya. Mencicit, mencicit. Little White tiba-tiba mencicit. Luli baru saja menyingkirkan naga iblis ketika dia mendengar Little White yang melambaikan cakarnya. Luli bertanya dengan bingung, Little White, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak mengerti. Wosh! Little White tiba-tiba melompat maju. Bahkan bingung, Luli mengikuti Little White yang sedang melihat-lihat, seolah sedang berusaha mencari sesuatu. Luli mendapati dirinya lebih bingung. Little White melanjutkan selama 1 hari dan 1 malam yang diikuti kelompok itu selama itu. Little White telah mencari sesuatu tetapi sekarang, tidak berhasil. Baiklah sekarang, Luli belum pulih sepenuhnya. Bukan ide terbaik untuk bergegas seperti ini. Luli berpikir sejenak dan berkata, Little White, apa yang kamu cari? Biarkan Patriarch Eid pergi bersamamu, oke. Aku lelah. Aku akan menunggumu di kota Mystic Armor. Little White mengangguk. Luli meminta Patriarch Eid untuk pergi dengan Little White sementara dia terbang kembali ke kota Mystic Armor bersama Jiang Qiling dan yang lainnya. Kembali di kota Mystic Armor, Luli mulai menelusuri buku-buku, mencoba mencari informasi tentang binatang buas yang mirip dengan naga iblis untuk melihat apakah dia bisa mencari tahu apa yang ingin dimakan naga iblis. Pada saat yang sama, dia meminta keluarga Lu untuk mencari semua jenis bahan mistis untuk melihat apakah naga iblis akan menginginkannya. Lu Ling mulai bekerja juga. Dia mengirim pesan kembali ke Inferno, berencana untuk menemukan beberapa bahan di Inferno dan melihat apakah naga iblis akan suka memakan beberapa. Menemukan makanan Dragon Demon telah menjadi prioritas Luli. Naga iblis sudah sekuat prajurit Rilem Semidewa. Ketika itu tumbuh lebih, itu bisa mengalahkan prajurit Rilem Semidewa. Di sisi lain, jika dia tidak bisa menemukan makanan yang tepat, maka naga iblis akan menjadi semakin lemah. Bahkan mungkin kalah dari pejuang alam abadi bumi. Dalam 3 hingga 4 tahun, para prajurit Mage Imperial Universe akan tiba. Selain itu, mungkin ada pejuang Rilem Semi-Dewa dari Central Imperial Universe, Earth Imperial Universe, Divine Imperial Universe, dan bahkan 5 alam semesta kecil. Luli bisa bersembunyi di dalam Weak Bed sendiri. Tapi bagaimana dengan murid keluarga Lu lainnya dan manusia dari tanah besar?